obrolan kita hari ini kita bakal membahas satu topik yang sangat sederhana tetapi dampaknya luar biasa. Apa tuh? Bisa bagi kehidupan kita, yaitu sampah plastik atau sampah kemasan sekali pakai atau yang disebut sebagai dispo packaging. Iya benar banyak. Disposable packaging itu dia. Nah, aku nggak sendirian di sini, udah ada dua bintang tamu teman kita. Yang pertama dan yang Halo, kedua. nama aku Puspa Indah Wahidwana, bisa dipanggil Puspa. Halo, nama aku Akbar Frizawi Azalu Hermawan, bisa dipanggil Yang Mulia Reza. Siap. Lanjut. Apa Oke. Mas? Saya akan sedikit menerangkan tentang Disposable packaging. packaging. Itu dia Benar, maksudnya. benar. Kenapa itu Mas? Yang pertama kemasan sekali pakai. Sekali pakai itu artinya kemasan yang langsung dibuang atau sekali pakai sekali pemakaian. Oh itu. Nah, langsung saja kita ke narasumber pertama. Ya, nah selain cuma sekali pakai, kalian sendiri tahu gak sih ya Apa itu? fungsi dari kemasan itu apa aja? Cuman jadi penutup pakaian. Makanan. Makanan. Nah, ternyata nggak itu doang loh. Tuh, apa tuh sebenarnya? Bisa narik buat para konsumen pembeli gitu. Nah, selain kita melindungi isinya, tapi juga bisa menarik perhatian konsumen. Menurut Suset PRC 2012, jenis-jenis kemasan ternyata nggak cuma plastik doang. Ada kertas nasi, terus ada kaleng, sampai styrofoam. Styrofoam. Bener. Jadi kita kan sering nih pakai styrofoam. Nah, ternyata styrofoam itu selain murah, ada bahan dasar PE atau polyestrin yang dimana itu tuh zat kimia yang berbahaya yang sangat susah untuk dicerna di dalam tubuh kita, dan efeknya itu sangat amat negatif buat badan kita. Oh, jadi bukan dampaknya itu bukan cuma di lingkungan aja ya, Bener banget Mas. Kesehatan. tapi juga kesehatan juga. Iya. Nah, menurut Green Nation juga 2009 ada rata-rata sekitar 150 plastik yang kita pakai setiap tahunnya. Jadi kalau di global ini ya, sekitar ada 500 juta sampai 1 triliun loh setiap tahunnya. Banyak banget. Wis dampaknya juga ngeri banget sih Mbak kalau aku ya. Iya kan? Kalau kantong plastik dibakar, itu tuh bisa ngeluarin zat yang namanya dioksin. Buat yang nggak tahu zat dioksin, itu tuh zat yang bisa ningkatin resiko kanker, racun, habis itu cacat lahir, gangguan fisik, gangguan imun, sampai ke penyakit berbahaya lainnya. Selain itu, kalau misalkan ini dibuang sembarangan, ya plastik itu tuh nggak bisa terurai sampai ribuan tahun. Gitu. Terus nih, Bu Yustia juga pernah berkata pada tahun 2013, kantong plastik bisa bertahan sampai 2000 tahun. Bahkan bisa mencemari tanah dan lingkungan. Tuh, ngeri banget gak? Ya mana lama banget kali ya? Gawandeng. Wow, dan menurut data pawai bebas plastik, hampir 80% sampah plastik sekali pakai adalah kemasan saset, yang artinya dari 10% dari 10 sampah plastik 8 diantaranya berjenis saset. Wih. Iya, saset itu yang kecil-kecil itu kan, yang Iya, biasanya iya. kita pakai di teh, terus kopi, Benar. sabun cair, sampo, juga ciki-ciki lah. Betul banget kata Mbaknya. Terus juga aku dapat data dari Google tuh. Ada 3 perusahaan terbesar yang menyumbang plastik. Yang pertama ada Indofood, yang kedua ada Unilever, yang ketiga ada Mayora. Nah, dari masing-masing itu yang paling terbesar adalah si Indofood ini, gila. Dan yang kedua ada Unilever, serta yang terakhir itu ada Mayora. Itu banyak banget. Nah, kira-kira aku mau tanya nih ke kalian. Kira-kira kalian juga memakai sampah plastik atau sampah sekali pakai enggak? Aku sih pakai ya, mulai dari sampo, terus aku juga konsumsi teh dari. Kalau aku sih juga ya masih sama, aku masih pakai beberapa, contohnya itu kayak ini. Parah
enggak, ini buat Sampel. sampel. Nah, aku juga biasanya pakai mie instan, kopi-kopian, sabun, bahkan cuci piring. Tuh, jadi tapi aku juga sering sih nggak kepikiran sampah yang ku pakai ini tuh nanti berhenti itu bakal di mana gitu. Itu nggak kepikiran terus. Dan berdampak juga. Ya, kita sering kalau mikir kalau udah buang sampah ke tong sampah itu sama Aman-aman iya aja. ya benar-benar. Enggak, ternyata. Kenapa tuh? Jadi kita itu juga harus mengurangi dari diri kita sendiri nih. Misalnya ya pakai kayak gini loh. Oh, iya, tumbler iya. Atau Siap. termos kayak begitu. Coba. Siap salah. Dan bisa ditangani juga sampahnya. Ya, selain dari kita sendiri, kita juga perlu dukungan dari pemerintah loh. Jadi kayak cuma dong kita kayak punya cara sendiri, tapi juga nggak didukung juga apa-apanya nggak bernilai gitu. Nah, kalau tadi kita udah bahas masalahnya yang sekarang kita bahas solusinya gimana? Solusi. Ya, solusi. Kalau Dari Masnya. dari aku sih, kedepannya yang pasti aku bakal nerapin konsep 3R, yaitu reuse, reduce, and recycle. Yang pertama reduce, yaitu saya akan mengulang, maksud saya itu reuse. Reuse saya itu bakal menggunakan kembali barang kemasan sekali pakai ini. Contohnya seperti ini. Nanti ini bakal saya pakai buat karya kerajinan atau bahkan yang lain. Lalu ada recycle, saya itu menggunakan kembali bahan ini, lalu saya jadikan berbagai barang manfaat seperti yang lainnya. Setelah itu aku juga bakal nerapin konsep, Masnya sama Mbaknya tahu nggak sih yang tote bag itu? Oh iya. Nah, itu kan bisa meminimalisir barang belanjaan kita yang dari Iya, plastik. iya. Aku rencananya sih itu buat solusi ke depannya. Itu Mas. Kalau Mbak. Kalau dari aku sih mulai dari kecil-kecil ya, pakai termos. Terus kalau kotak makan aku nggak pakai styrofoam, tapi aku pakai yang ada standarnya segitiga biasanya tuh. Kalian tahu nggak? Warning gitu Mbak. Ya, bukan Oh, warning, bukan. tapi biasanya Wah. itu ada standar buat kemasan-kemasan yang harus bisa diulang soalnya. Oh, sedih ulang. Jadi nggak sekali pakai nih Mbak. Iya, jadi kita bisa pakai berulang kali nih. Begitu. Terus kalau misalkan nih Mbak, aku beli ini, Nah, terus mau tak pakai, kira-kira dosennya marah nggak? marah dong karena ini kan kemasannya plastik dan ringkih banget kan. Ah. Ada zat kimia apa aja banyak banget. Banyak. Dan kalian pasti nggak mau kan sakit-sakitan ya. Nggak mau, Ya, Mbak, pakai nggak mau. inilah tumbler yang bisa dipakai berulang kali gitu. Kok kayak ospek kita ya Mbak, kita nggak boleh bawa plastik sekali pakai. Monoplastik ya. Jadi pengadaran juga ngajarin kita pakai barang-barang yang bisa dipakai berkali-kali. Betul. Ya, jadi itu adalah konsep reuse, yaitu menggunakan kembali barang-barang yang bisa dipakai. Lalu ada reduce. Reduce tadi sempat aku singgung juga. Nah, reduce itu adalah mengurangi pemakaian sekali pakai, seperti memakai kantong plastik, tau nggak? Ya. Nah, itu kan nggak boleh sebenarnya kita pakai secara berulang kali. Itu konsepnya memang digunakan untuk sekali pakai. Bahkan ada penjual makanan, kalian tau nggak? Penjual makanan Iya. pinggiran, UMKM, UMKM, yang jual makanan panas pakai plastik. Ya, Sebenarnya itu berbahaya banget. bahaya banget kan. Jadi kayak plastik terus panas kan bisa meleleh kan. Kita belum plastik tahu yang zat meleleh. apa aja yang bahaya. Itu dia. Itu juga meningkatkan resiko kanker nih. Aku udah sering banget baca di berita ini itu banyak UMKM yang masih aja coba tutup mata terkait berita itu. Karena ya selain murah, efektif gitu kan. Tinggal beli dari pasar, terus makanannya dijadiin satu dan segitulah. Tapi aku punya solusi loh. Kalau misal kalian mau belanja di luar nih, kayak makanan, kalian bisa bawa kotak-kotak yang seperti ini, minumannya seperti ini. Jadi kalian cuman ngisi aja, tapi barangnya yang di luar itu kita bawa sendiri, jadi lebih aman pastinya. Kalau kena panas juga aman. Kan aman, kita kan pakai produk yang 3R tadi. Oh iya, benar. Jadi jangan lupa dicontoh Mbak ini dan stop gunakan barang-barang plastik seperti ini yang sekali pakai teman-teman ya. Jangan pakai styrofoam juga. Siap. Aku setuju banget berarti
jadi masalah plastik ini nggak bisa selesai kalau cuma kita mengurangi aja. Yes. Dan masyarakat harus ada perubahan dari hulu ke hilir. Itu dia maksudnya Mas. Benar. Mungkin kita bakal ada Setuju. sosialisasi biar kita itu nggak cuman lingkungan kecil aja, jadi menyeluruh kita. Benar. Gak stagnan di situ aja. Biar masyarakat ini dapat edukasi yang luas. Ya. Mungkin kalau packaging makanan mungkin bisa diganti dengan apa? Biasanya. Packaging makanan seperti apa itu? Kayak biasanya ada kan orang-orang beli makanan yang panas biasanya Iya. dimasukin di plastik. Nah itu biasanya diganti dengan apa? Mungkin stainless steel ya. Oh, Iya, atau enggak mungkin mohon maaf sebut merek seperti kayak Tupperware. Tupperware kan mempunyai standar sendiri buat plastiknya gimana, bisa diulang pemakaiannya. Itu contoh-contoh brandnya. Ya. Anu tuh. Oke. Jadi permasalahan ini terkait dengan sampah plastik dan sampah sekali pakai. Oke, jadi kita hari ini belajar banyak hal, mulai dari pengertian Disposable disposable packaging. dan dampak kesehatan dari sampah plastik dan styrofoam sampai data pencegahan tentang sampah saset di Indonesia. Dan yang paling penting adalah ada banyak solusi yang bisa kita lakukan dari hal kecil sampai perubahan sistem yang sangat besar. Dan makasih untuk kedua host kita atau narasumber kita. Thank you juga Mas. Terima kasih. Dan semoga obrolan ini bisa kita lebih sadar bahwa sampah plastik itu sangat berbahaya. Amin. Dan sampai ketemu di obrolan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Makasih.